Shalom teman-teman, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya berharap teman-teman semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan terus merasakan sukacita dalam kehidupan teman-teman sampai saat ini. Kembali lagi bertemu dengan saya Bulan di Renungan Online Sahabat Muda GKJ Wonogiri. Hari ini kita mau belajar bersama tentang bagaimana pentingnya penguasaan diri dan bagaimana kita harus menjaganya. Sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita dengarkan sharing dari teman-teman kita. Ada Agnes dan juga Didin yang mau sharing tentang pengalaman mereka tentang penguasaan diri. Yuk kita dengarkan, silahkan Agnes dan Didin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agnes Herning Tias, tapi kalian bisa panggil aku Agnes. Pada renungan remaja kali ini aku dikasih kesempatan nih buat sharing pengalaman aku berkaitan tentang bagaimana sih cara aku untuk menguasai diri aku sendiri dalam keadaan yang terdesak sekalipun. Nah, pas banget nih, aku mau share pengalaman aku karena baru-baru ini aku dipercaya sebagai organizing committee webinar di organisasi aku, dan tentunya itu menjadi sedikit pressure karena aku diharuskan untuk membuat tema, proposal, tour, rangkaian acara, dan masih banyak lagi. Selain itu, ekspektasi dari lingkungan organisasi yang mengharuskan aku untuk bekerja sebaik mungkin cukup membuat aku stres, apalagi kalau ada yang kurang harus revisi beberapa kali. Dan terkadang kalau rasanya udah capek banget dan stres, aku jadi lebih sensi dan gak fokus dalam mengerjakan tugas aku. Dan biasanya untuk membuang rasa capek itu, aku biasa dengerin musik, nonton film, atau baca buku yang setidaknya bisa melupakan tugas aku sejenak untuk kembali refresh diri aku. Nah, tapi aku percaya kalau semua yang udah dipercayakan kepada aku tuh harus aku selesaikan sampai akhir. Dan aku juga percaya bahwa Tuhan senantiasa bimbing dan tuntun aku dalam setiap langkah hidupku, dan tak ada satu hari pun Tuhan biarkan aku untuk berjalan seorang diri. Oleh karena itu, puji Tuhan, acara yang aku susun berjalan dengan lancar, bahkan lebih dari ekspektasi aku sebelumnya. Dari situ juga aku dijadikan staf terbaik oleh organisasi aku, dan aku sangat berterima kasih kepada Tuhan untuk hal itu. Sekian sharing dari aku, terima kasih. Shalom teman-teman pemuda remaja GKJ Wonogiri, aku Didin. Hari ini aku mau sharing nih teman-teman pengalaman realku saat jatuh bangun dalam penguasaan diri. Nah, kalian tahu sendiri ya teman-teman, kalau kegiatan belajar secara daring, online, di rumah lagi, terus pasti dari kita pernah banget ya bosan, jenuh, dan malas. Nah, itu juga yang terjadi sama aku sendiri teman-teman. Aku agak bosan juga sih, karena tugas-tugas di online itu cuman ada materi, tugas, ulangan, materi, tugas, ulangan, dan seterusnya. Kadang aku itu rindu juga ya teman-teman ke teman-teman sekolah, bisa berinteraksi langsung, ngerjain tugas-tugas bareng. Tapi karena pandemi ini ya mau tidak mau pembelajarannya harus online. Jadi aku kadang-kadang itu lebih memilih hal-hal yang aku suka teman-teman, hobi-hobi aku, daripada kadang mengesampingkan tugas-tugas sekolah aku. Aku dulu pernah mikir bahwa tugas sebelum deadline ya aku santai dulu teman-teman. Aku main HP, aku rebahan, dan itu ya ampun sangat tidak baik ya teman-teman untuk dicontoh. Karena itu pengalaman realku saat aku itu belum bisa untuk menguasai diri aku, padahal tugasku tuh banyak. Kenapa aku malah bilang aku gabut pada diriku sendiri? Jadi tugasnya agak sedikit tersampingkan, walaupun sebenarnya juga selesai sih, tapi ada di titik dimana aku itu merasa bahwa aku belum bisa menguasai diriku sendiri. Kadang malas, capek, jenuh pelajaran, dan itu yang membuat aku kayak
introspeksi diri teman-teman, apa ya yang salah dari aku, kenapa ya kok aku bisa menyampingkan tugas onlineku untuk hal-hal yang masih bisa dilakukan nanti gitu. Jadi aku sekarang jadi lebih tahu teman-teman bahwa aku itu harusnya bisa ya untuk menguasai diri, untuk jangan main HP sebelum tugas itu selesai atau yang lainnya. Gitu sih Mbak Bulan, pengalaman jatuh bangunku dalam menguasai diri. Oke, terima kasih kembali untuk Agnes dan juga Didin yang sudah mau sharing tentang pengalamannya dalam penguasaan diri. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar bersama, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, saat ini kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar bersama bagaimana kami harus menguasai diri kami, untuk kami boleh menjaga iman kami kepadamu Tuhan. Ajar kami Bapa, untuk kami boleh mengerti firman-Mu hari ini, Engkau yang ada dalam hati kami, Engkau yang membimbing kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman, kita mau buka Alkitab kita untuk landasan firman kita pada hari ini. Kita mau buka Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Oke, sahabat muda, dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi, kita sekarang tahu bahwa salah satu dari buah roh adalah penguasaan diri. Sekarang pentingnya apa sih penguasaan diri itu buat kehidupan kita? Kenapa kita harus mengenal penguasaan diri? Kenapa kita harus bisa menguasai diri kita? Apalagi sekarang banyak dari kita yang masih pelajar SMP, terus SMA, ada yang kuliah juga. Manfaatnya apa sih penguasaan diri itu dalam pergaulan kita? Nah, kita mau belajar sama-sama nih sekarang. Dari kedua sharing ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya kita sebagai remaja dan pemuda itu punya penguasaan diri. Kembali lagi ke pertanyaan, kenapa kita harus bisa menguasai diri? Kita mau buka Alkitab kita lagi ya, dari Amsal 25 ayat 28. Kita bisa tahu kenapa kita bisa harus mengendalikan diri kita. Itu ada firman-Nya di Amsal 25 ayat 28. Saya bacakan ya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kita bayangin sebuah kota yang di sekelilingnya itu ada temboknya teman-teman. Terus kita bayangin lagi kalau seumpama temboknya itu roboh. Apa yang akan terjadi dalam kota itu? Tentunya kota itu akan jadi tidak aman, terus gampang untuk diserang oleh musuh, dan juga pertahanannya itu pasti akan lemah. Dan kota itu seluruhnya nanti akan runtuh dan jatuh. Kota itu diumpamakan seperti kita, dan penguasaan diri itu adalah temboknya. Kalau kita tidak punya penguasaan diri yang kuat, maka kita akan seperti kota yang temboknya runtuh tadi. Kita bisa menjadi merasa tidak aman dalam diri kita, yang ada cuman kekhawatiran. Terus kemudian kita bisa lebih gampang diserang oleh dosa, oleh tipu muslihat iblis, karena kita tahu gampang sekali iblis untuk menyerang kita kalau kita tidak punya pertahanan.
kemudian roh kita akan bisa menjadi lemah karena kita tidak mampu menghadapi serangan dari dosa-dosa yang ada di depan kita. Terus kalau kita misalnya tidak bisa mengendalikan diri, kita pasti akan lebih bisa membuat masalah yang lebih berat. Dan ketika kita tidak bisa menguasai diri, kita tidak akan bisa lakukan yang terbaik dalam melakukan segala hal. Teman-teman tahu bahwa kehidupan kita itu terdiri dari daging dan roh. Sementara daging kita itu sudah kita akui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Daging kita itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam daging adanya itu cuman keegoisan, terus kemalasan. Daging itu tidak mau diatur, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dan daging itu sifatnya adalah cepat menyerah. Nah, teman-teman, banyak hal yang akan merugikan kita ketika kita tidak bisa melakukan pengendalian diri atau penguasaan diri. Di dalam pengalaman kita masing-masing, kita pasti pernah punya satu masalah yang sebenarnya bisa kita hadapi, tapi karena kita tidak mau melangkah dan kita tidak mau menguasai diri kita, akhirnya kita akan cepat menyerah. Seperti sifat-sifat perdagingan kita tadi ya, kita cepat menyerah dan ya sudah, kita tidak mau berjuang untuk melawan masalah itu. Tetapi di dalam firman Tuhan, Amsal 6 ayat 6-11, kita bisa belajar dari semut yang selalu bijak. Semut itu mereka selalu bekerja dan tidak bermalas-malasan di musim panen. Jadi ketika panen mereka terus bekerja, sehingga ketika berpindah ke musim kemarau mereka tidak usah bersusah payah untuk mencari makanan lagi. Dan di Amsal juga mengatakan bahwa jangan kita bilang malas untuk sebentar saja, bermalas-malasan untuk sebentar saja, terus tiduran sebentar aja, 5 menit lagi kayak gitu. Sampai akhirnya kesusahan itu datang tanpa kita tahu, karena kita sudah terlalu nyaman untuk bermalas-malasan, karena kita tidak punya istilahnya kita nggak punya greget untuk melawan kemalasan itu, sehingga akhirnya kesusahan itu akan datang menyerang kita. Dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita tidak boleh hidup di dalam daging yang penuh dengan keegoisan tadi ya, kemalasan, cepat menyerah tadi ya. Tetapi hendaklah kita hidup di dalam roh, karena roh Tuhan yang akan menguatkan kita. Pengendalian diri ini sebenarnya apa sih? Maksudnya arti yang sesungguhnya dari pengendalian diri. Jadi penguasaan diri atau pengendalian diri ini teman-teman sebenarnya adalah sikap yang tegas yang menolak keinginan daging dan hawa nafsu. Jadi arti dari penguasaan diri ini sendiri adalah sikap tegas yang menolak keinginan daging dan hawa nafsu. Kita sebagai manusia pastinya punya keinginan ya, dan juga hawa nafsu dalam diri kita. Tapi ketika kita punya penguasaan diri, maka kita punya sikap tegas untuk menolak itu semua. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan diri, kita bisa menguasai diri kita dalam lingkungan kita, dalam setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Intinya di dalam pengendalian diri ini adalah berlatih dan berjuang. Jadi ketika kita berniat untuk menguasai diri kita, maka kita harus berani untuk berlatih dan berjuang. Teman-teman tahu bayi yang baru berjalan, baru belajar berjalan ya kan, dia pasti susah untuk jalan karena baru pertama kali, karena dia baru berlatih. Tapi dengan latihan terus menerus, akhirnya bayi ini bisa merangkak dulu, kemudian dia jalan rambatan ya istilahnya, terus kemudian ditetah sama orang tuanya, terus kemudian akhirnya dia bisa berjalan sendiri dan berlari. Penguasaan diri ini akan bisa jadi lebih gampang. Jadi misalnya ketika kita punya masalah kayak Didin tadi ya, misalnya males banget buat belajar, buat ngerjain tugas, dan dia
milih untuk menunda-nunda pekerjaannya, belajarnya, maka ketika kita berniat untuk menguasai diri kita, yang pertama adalah kita bangkit, punya komitmen untuk yuk jangan menunda tugas, dan kemudian kita berlatih untuk melawan rasa malas itu. Jadi ketika ada tugas langsung dikerjain. Awalnya memang akan sangat susah, mungkin kita masih ngantuk, mungkin kita masih mau nonton film. Kalau kebanyakan mungkin sekarang cewek-cewek nonton drakor ya. Terus lebih memilih untuk main sama temennya. Awal-awal mungkin memang kita masih merasa seperti itu, tapi ketika kita lawan rasa malas itu, kita bisa menguasai diri kita. Seperti bayi yang baru berjalan tadi, lama-kelamaan kesulitan itu akan hilang, dan ketika kita latih terus menerus, maka kita akan jadi terbiasa untuk menolak kemalasan itu. Dan yang kedua setelah berlatih adalah berjuang. Berjuang dalam arti di dalam latihan itu pasti ada jatuh bangun. Latihan untuk menguasai diri itu tidak mudah. Tapi ketika kita punya tekad untuk berjuang saat berlatih, saya percaya kalau kita akan bisa berlari seperti bayi yang tadinya mau belajar. Kita bisa dengan mudah lalui setiap hawa nafsu kita bisa tolak itu dengan mudah. Nah, ini kuncinya teman-teman dalam pengendalian diri. Kita bisa bilang dengan mudah pengendalian diri itu intinya berlatih dan berjuang. Tapi ada satu lagi yang melandasi penguasaan diri itu. Orang yang dekat dengan Tuhan itu akan memiliki penguasaan diri yang lebih kuat. Dekat dengan Tuhan itu bukan hanya dari kita pelayanan ya, kita pelayanan berdoa setiap hari, ke gereja dengan rajin dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya itu bagus karena untuk pertumbuhan iman kita. Tetapi salah satu ukuran kita dekat dengan Tuhan itu bisa dilihat dari penguasaan diri kita. Mau kita serajin apapun ke gereja, serajin apapun kita berdoa, serajin apapun kita baca firman Tuhan, tapi kalau kita belum bisa menguasai diri kita belum bisa mengendalikan diri kita dari hawa nafsu dan kedagingan kita, maka kita tidak akan bisa dibilang dekat dengan Tuhan. Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin gampang kita menguasai diri kita. Terus ini teman-teman, kita tahu bahwa ketika kita berbuat dosa, ketika kita tidak mengendalikan diri kita, awalnya itu akan enak banget kalau berbuat dosa tuh. Kayak semisal kita bolos sekolah ya, bolos sekolah itu enak loh, karena kita nggak usah dengerin bu guru atau pak guru yang marah-marah ya kan. Bolos itu enak karena mungkin kita bisa jajan di luar, kita bisa kenyang, terus kita bisa lakukan hobi kita gitu kan. Tapi setelah enak-enak itu ujungnya apa? Ujungnya adalah kehancuran. Dengan bolos kita akhirnya dimarahi sama orang tua kita. Dengan bolos akhirnya kita gak lulus sekolah. Itu akibat dari kita tidak bisa menguasai diri kita. Nah, ada beberapa unsur pengendalian diri teman-teman. Yang pertama itu adalah iman. Seperti yang saya bilang tadi, makin dekat kita sama Tuhan, berarti kan makin kuat iman kita, maka makin kuat juga kita dalam pengendalian diri kita. Kemudian di dalam pengendalian diri ini, ketika kita berhasil, ada kesuksesan buat kita. Kesuksesan itu bukan semata-mata kita jadi orang kaya gitu ya, bukan semata-mata kita dikenal sama semua orang,
bukan semata-mata kita dipuji sama semua orang, tapi nilai kesuksesan di sini adalah kita berhasil untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Terus kita bisa jadi berkat buat orang lain, dan kita punya damai sejahtera dalam hati kita. Ketika kesuksesan itu diukur dari misalnya uang kita, atau kesuksesan dinilai dari ketenaran kita, tapi kita tidak punya damai sejahtera, maka itu bukan ukuran sukses yang Tuhan mau. Itu bukan manfaat dari pengendalian diri kita. Terus ketika kita bisa mengendalikan diri, saya yakin bahwa kita punya sukacita, karena di dalam hati kita pasti rasanya loss. Ketika kita bisa menguasai diri kita sendiri, kita bisa merasa menang atas diri kita sendiri. Nah, teman-teman, apa saja sih yang diperlukan untuk kita bisa mengendalikan diri kita? Yang pertama, yang diperlukan saat kita punya masalah dalam kehidupan kita ya. Jadi kita punya masalah yang bertentangan dengan kemauan kita. Yang pertama adalah kemauan, tekad, dan semangat. Maksudnya ketika kita mau berusaha untuk menguasai diri, untuk berubah, dan benar-benar mau berkuasa atas diri kita, yang pertama kita harus punya kemauan, kita harus punya tekad dan semangat. Kalau orang anak-anak TikTok bilangnya yuk bisa yuk gitu kan, yuk bisa yuk, kita bisa berubah. Itu kemauan dan tekad. Lakukan itu dengan keyakinan bahwa kamu memang bisa berubah. Dan semangat tentunya punya satu semangat, punya satu impian yang mau dikejar, seperti itu. Dan yang kedua, kita harus punya iman dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu yang diperlukan saat kita mau berubah, saat kita mau menguasai diri kita, saat kita mau mengendalikan penguasaan diri kita. Kemauan, tekad, dan semangat yang pertama itu tidak akan berhasil kalau kita tidak punya iman dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Karena ketika kemauan, tekad, dan semangat itu menurun, maka iman dan persekutuan pribadi Tuhanlah yang akan menguatkan. Saya yakin bahwa ketika kita berlatih dan berjuang, itu pasti ada naik turunnya. Kita ini manusia biasa, dan kita punya saat titik di mana memang kita lagi jenuh dan boring. Kita punya saat yang ya wes lah Tuhan gitu, saya menyerah. Nah, di saat itulah kita butuh iman dan kita butuh persekutuan kita dengan Tuhan. Ya dibangun dengan saat teduh kita dengan firman Tuhan, dan kita juga berdoa. Kemudian yang diperlukan lagi dalam kita melakukan penguasaan diri adalah kesiapan untuk tidak instan. Maksudnya kita mau diproses sama Tuhan. Seperti bayi yang tadi belajar jalan, dia mau diproses. Dia mau jatuh, dia mau bangun lagi. Terus mungkin kalau misalnya ada tembok refleksnya belum bagus, dia mau untuk nabrak. Tapi akhirnya dengan setiap proses yang sakit itu, dia bisa berhasil untuk berlari. Sama seperti kita, pengendalian diri tidak bisa dicapai dengan cara yang instan, karena
Tuhan sudah punya prosesnya dan kita tinggal ikuti alur prosesnya Tuhan. Juga yang terakhir, jangan lupa bahwa kita harus berjuang dalam kesetiaan. Karena seperti yang saya bilang tadi, penguasaan diri itu gak bisa instan. Kita harus punya perjuangan untuk mendapatkan penguasaan diri itu. Dan apa sih manfaatnya kalau misalnya kita punya penguasaan diri? Nah, kita ketika punya penguasaan diri, kita punya damai sejahtera dan sukacita. Kita bisa mengalahkan hawa nafsu dan juga kedagingan kita. Kita bisa sabar dalam menghadapi setiap kesulitan karena kita sudah terlatih dalam melakukan penguasaan diri. Terus juga kita punya bisa berhasil dalam memegang teguh nilai-nilai iman kita saat dalam pencobaan. Kita mau kembali lagi ke Amsal tadi ya. Ketika kita bisa mengendalikan diri, maka kita tidak akan seperti kota yang roboh temboknya. Kita mau baca Amsal 16 ayat 32. Ini adalah manfaat dari penguasaan diri. Amsal 16 ayat 32. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Orang yang bisa menguasai diri adalah orang yang bijak. Dan orang yang bijak akan menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Apa yang dikatakan orang bijak itu akan bisa jadi damai sejahtera buat orang-orang di sekitarnya. Itu adalah manfaat dari penguasaan diri, teman-teman. Nah, sekarang karena kita sudah tahu bagaimana manfaat dari pengendalian diri, kita tahu apa sih pengendalian diri, manfaatnya, apa akibatnya kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Sekarang yuk, mari kita mau rubah diri kita masing-masing. Kita mau ingat-ingat lagi apa yang jadi kendala kita saat mungkin kita hadapi satu masalah dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Sebagai penutupnya, saya mau share ke teman-teman lagi satu kalimat ini ya. Jadi dosa yang kita lakukan atau ketika kita tidak mengendalikan diri, awalnya itu memang enak, tapi ujungnya adalah kehancuran. Sedangkan pengendalian diri atau penguasaan diri itu awalnya emang gak enak sekali karena kita harus diproses, tetapi ujungnya itu adalah kemenangan. Nah, teman-teman, saya berharap dari sharing kita hari ini teman-teman bisa belajar dan bisa punya satu keputusan yang teman-teman ambil untuk yuk kita melakukan penguasaan diri pada diri kita. Jangan mau kalah dengan daging kita, karena teman-teman punya kuasa atas diri kalian dan kuasa itu Tuhan berikan untuk kalian bisa jadi berkat buat orang lain, untuk kalian bisa dapatkan kemenangan dari pengendalian diri dan bukan kehancuran dari dosa. Semakin dekat kita dengan Tuhan, maka semakin gampang kita menguasai diri kita. Prinsip itu yang seharusnya kita pegang teguh, teman-teman. Nah, untuk menutup renungan kita pada hari ini, kita mau lebih kuatkan iman kita mau berdoa bersama supaya Tuhan tolong kita untuk kita bisa menguasai diri kita.
Mari kita berdoa teman-teman, saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu dan kami terus bersyukur untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena kami boleh belajar untuk mengendalikan diri kami, untuk menguasai diri kami, karena kami percaya Engkau sudah berikan kuasa atas kami dan bantu kami Tuhan untuk memilih penguasaan diri kami daripada kami memilih hawa nafsu dan daging kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan tolong kami, Tuhan yang bertahta di atas kami Tuhan. Biar kami boleh jadi pribadi yang bisa jadi berkat buat orang lain dan jadi pribadi yang bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya renungan ini benar-benar boleh jadi berkat buat kami dan juga nantinya bisa jadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, demikian renungan online pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan terus ikuti renungan online Sahabat Muda GKJ Wonogiri di setiap minggunya, karena akan ada banyak berkat yang kita dapat dan akan ada banyak pelajaran yang tentunya terus bermanfaat buat pertumbuhan iman kita. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati. Dadah.